sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom. Sekali lagi shalom edisi, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa melayani sore di tempat ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Dan hari ini sungguh spesial saudara, karena kita akan belajar satu lagu baru dari album edisi worship. Judulnya Setia Dalam Segalanya. Kiranya lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari sama-sama kita belajar bersama. Sama-sama nyatakan. Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap masa, menyertai setiap jalanku. Tangan-Mu menghapuskan tiap tetes air mata. Kau kekuatan dalam hidupku. Lebih dalam ku mengenal pribadi yang tak berubah. Dalam lembah ku menyembah kuasa-Mu yang selalu menopang. Lebih lagi ku mengerti rencana-Mu pasti yang terindah. Kau setia dalam segalanya. Kau sungguh setia Tuhan. Sama-sama nyatakan saudara. Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap masa, menyertai setiap jalanku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu menghapuskan tiap tetes air mata. Kau kekuatan dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan saudara. Kau kekuatan dalam hidupku. Sama-sama nyatakan. Lebih dalam ku mengenal pribadi yang tak berubah. Dalam lembah ku menyembah kuasa-Mu yang selalu menopang. Lebih lagi, oh, pasti yang terindah. Kau setia dalam segalanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita menyatakan kesetiaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Lebih dalam ku mengenal pribadi yang tak berubah. Dalam lembah ku menyembah kuasa-Mu yang selalu menopang. Lebih lagi ku mengerti rencana-Mu pasti yang terindah. Kau setia dalam segalanya. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Lebih dalam, tak pernah berubah. Kuasa-Mu yang selalu menopang. Lebih lagi ku mengerti rencana-Mu pasti yang terindah. Kau setia dalam segalanya. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Kau setia dalam segalanya.
suara kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab kami sungguh percaya Tuhan, tidak ada satupun pribadi, tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang lebih setia daripada Engkau Tuhan. Itu yang kami percaya Tuhan. Sebab Engkau selalu ada di setiap kami perlukan Tuhan. Engkau selalu ada di setiap kami punya masalah maupun tidak ada masalah Tuhan. Dan Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau memuji, memuliakan, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama nyatakan pujian ini saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama nyatakan, Gloria, Gloria, bentang Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Katakan, Gloria, Gloria, bentang Tuhan ditinggikan, pujinya Gloria. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Thank you Jesus. Sekali lagi nyatakan pujian ini saudara. Nyatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara kami, sorak kemenangan. Say, come on. Gloria, Gloria, bentang Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 bentang Tuhan ditinggikan, pujinya Gloria. Sebab kami percaya Tuhan, sungguh dahsyat. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, sama-sama kita mau serukan di hadapan Tuhan saudara. We give you glory Lord. Say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, Lord, for all that you are. We give you honor, we give you praise. Sekali lagi nyatakan saudara, come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Sama-sama nyatakan, Gloria, Gloria, bentang Tuhan ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, bentang Tuhan ditinggikan, pujinya Gloria. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak kita percaya kita dikasih oleh Tuhan, lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan lebih meriah buat Yesus. Mari bersuka cita lebih lagi saudaraku. Dia baik bagi engkau dan saya. Dia buktikan kasih-Nya lewat salib-Nya, lewat pengorbanannya. Mari angkat suara kita bersyukur. Come on. Dia mati
Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, saya Sofia Mas Petela, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk rangka aluminium dan panel kaca, serta pemasangan atap auditorium. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar, atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Di dalam dunia kriminologi, ada sebuah fenomena yang disebut institusionalisasi. Banyak narapidana yang telah dipenjara puluhan tahun mengalami kesulitan menjalani hidup ketika akhirnya dibebaskan. Di bulan Agustus ini, kita merayakan kemerdekaan bangsa. Namun perayaan ini juga mengundang kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah kita benar-benar telah merdeka? Karena itu, di sepanjang bulan Agustus, NDC menetapkan tema True Freedom in Christ. Kiranya melalui tema ini, kita mengerti arti kebebasan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. NDC membuka pendaftaran Discipleship Class untuk membership kelas M1, Maturity Class M2, dan Mission Class M4. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class pendaftaran kelas. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Kau setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bapak Ibu saudaraku katakan, ku mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima.
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memuji-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di segala situasi hidup kami. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia, dan Dia tidak pernah mengingkari kesetiaannya bagi setiap kita umat kesayangannya. Berapa banyak hati kita bersyukur sebab kita dikasihi, kita dicintai oleh Allah yang berdaulat. Mari yang bersyukur katakan bersama, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari angkat hati, angkat suara kita lebih lagi. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian umat-Mu, kemuliaan hanya Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau baik selama-lamanya, kasih setia-Mu melimpah bagiku. Tuhan, kami beri pujian, kami beri hormat. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan saat ini secara khusus. Dia menyambut setiap kita, Dia rindu memeluk setiap kita saat ini dengan kasih-Nya yang besar. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kau menyertaiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mungkin situasi tidak baik, mungkin keadaan buruk, tapi satu yang tidak pernah berubah, kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Yang percaya angkat suara kita sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan kami sangat yakin Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Mari bicara buat kami, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini, kami mengalami perjumpaan jamahan daripada Engkau, Tuhan. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Yuk kita buka sama-sama kitab Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 sampai 17 Alkitab catat begini. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ianya Tuhan Yesus ya saudara. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara yang hadir sudah tahu cerita ini. Ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya. Dan ini adalah sekali-kalinya peristiwa Yesus marah dengan menggunakan fisik. Dan jelas dikatakan, dicatat di ayat yang ke-15 bahwa yang membuat cambuknya itu adalah Yesus sendiri. Dan saudara, for your information, cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan untuk mukul manusia. Tapi cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk mengusir kambing dan domba. Karena kambing dan domba kalau berjalan atau berlari harus dipentung atau dicambuk. Jadi sekali lagi, cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan untuk nyambuk manusia, tapi untuk nyambuk kambing dan domba. Dan dari ayat ini juga dibuktikan bahwa Yesus marahnya sangat terkendali. Tidak membabi buta. Karena dia masih dengan tenangnya bisa membuat cambuk. Yesus gak suruh Petrus, tolong bikinin cambuk. Yesus gak suruh Yohanes, tolong bikinin cambuk. Tapi dia bikin sendiri cambuknya. Nah pertanyaannya sekarang adalah begini. Kenapa Yesus bisa segini marah? Kita semua tahu bahwa ada muridnya Yesus yang sangat-sangat nyebelin. Namanya Petrus. Petrus tuh nyebelin banget. Tapi Yesus gak pernah semarah ini sama Petrus. Siapa lagi? Yudas. Yudas berkhianat loh sama Yesus. Ya, dia menjual Yesus. Tapi Yesus gak pernah semarah ini sama Yudas. Dan yang paling nyebelin di Alkitab buat Yesus, dari kacamata saya, adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka kalau mengajukan pertanyaan, mereka gak pengen belajar. Tapi mereka ingin menjatuhkan Yesus di depan umum. Orang-orang Farisi. Yesus semarah ini sama mereka? Tidak. Nah sekali lagi, kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang? Nah ternyata begini saudara. Ingat baik-baik, catat dalam hati saudara. Di balik kemarahannya Yesus, ternyata ada sebuah pesan untuk setiap generasi. Ya, dan untuk generasi yang mendatang. Ada pesan di balik ini semua. Bahwa Yesus marah bukan sama aktivitasnya, Yesus marah sama mentalitasnya. Saya ulang sekali lagi. Ternyata Yesus marah bukan sama aktivitasnya.
Yesus marah sama mentalitasnya. Contoh, aktivitas militer di barak militer dan di medan pertempuran cocok. Ya. Tapi kalau mentalitas militer dibawa masuk ke rumah tangga, nggak cocok. Ya, makanan belum mateng, suami ke dapur, bawa granat, dilempar granat ke dapur. Kenapa nggak mateng-mateng? Mentalitas militer nggak cocok di rumah tangga. Anak salah, kamu push up 100 kali. Nggak cocok. Ya, tapi aktivitas militer di medan pertempuran itu cocok banget. Nah sama, aktivitas perdagangan dalam sistem perdagangan atau di dunia marketplace, it's very okay. Tapi kalau mental berdagang dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan. Mentalitas berdagang dibawa-bawa ke dalam rumah Tuhan. Ini yang bahaya. Dan mentalitas pedagang di mana-mana cuma ada dua. Mentalitas pedagang yang pertama adalah untung buat saya mana? Betul apa betul? Tidak ada pedagang yang cari rugi. Pedagang, businessman selalu cari profit. Sekali lagi dalam sistem perdagangan it's very okay. Tapi kalau mental ginian dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang ngeri. Dan banyak orang Kristen hari ini, ya di NDC nggak ada, ini di Jakarta Utara. Banyak orang Kristen, imannya tuh iman transaksi sama Tuhan. Iman mereka iman transaksi, bukan relationship sama Tuhan. Kalau menguntungkan, saya akan komitmen. Pernah dengar? Kalau menguntungkan, saya akan rajin datang. Kalau menguntungkan, saya akan memberi lebih banyak. Kalau menguntungkan secara jasmani. Terus kalau rugi gimana? Iman kita sama Tuhan Yesus, pendekatan kita sama Tuhan Yesus adalah pendekatan profit and loss. Untung dan rugi. Yesus udah kasih prinsip hidup yang luar biasa buat kita semua. Matius 6 ayat 33 masih ingat? Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Yesus kasih prinsip hidup. Kejarlah kekayaan rohani dulu. Nanti jasmani akan mengikuti langkah kamu. Jangan dibolak-balik. Yesus jelas kasih prinsip hidup. Ya. Nah, saudara mesti tahu kata lain daripada tambahan adalah bonus. Contoh, beli mobil dapat payung. Payung tuh bonus. Yang perlu dibawa ke bengkel, mobilnya bukan payungnya. Karena payung cuman bonus. Kita masuk ke toko bakmi, apa bonus buat kita? Acar. Kita nggak bisa besoknya balik ke toko bakmi, terus kita bilang gini, saya mau acarnya doang dong. Nggak bisa, beli bakminya, acar akan mengikuti. Maksud saya begini, apapun tambahan bonus yang dikasih sama Tuhan Yesus, tetap cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Tetap kejarlah kekayaan rohani. Apapun tambahannya. Kejar kekayaan rohani. Orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang gak pernah kasih syarat sama Tuhan. Orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang gak pernah transaksi sama Tuhan. My favorite, teman-temannya Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka lagi diperhadapkan sama perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Tapi masih sempat-sempatnya ngomong gini, kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak, keren banget. Kalaupun gak ditolong, kami gak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Wow, ini 3 orang gak kasih kondisi sama Tuhan. Habakuk, saudara bisa baca di Habakuk pasal yang ketiga, gak usah sekarang, percaya aja sama saya. Ya. Dia bilang gini, walaupun kebun anggur tidak berbuah, walaupun saya nggak panen kalau pakai bahasa sekarang, walaupun nggak ada profit, saya akan tetap memuliakan nama Allah saya. Wih, keren banget. Ya, saudara sekali lagi, mentalitas perdagangan yang pertama, yang namanya ngejar profit, dalam sistem perdagangan nggak apa-apa, jangan dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Lalu mentalitas pedagang yang kedua. Pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul? Dalam sistem perdagangan, dalam dunia marketplace, it's very okay. Kalau kita saingan sama kompetitor. Tapi kalau mental ginian dibawa masuk ke rumah Tuhan, ini yang ngeri. Ini yang bahaya. Dan lihat deh, turun-temurun. Orang Kristen kalau ngumpul, kalau udah ngumpul, selalu merasa lagu kita paling benar. Pengajaran kita paling benar.
Penyembahan kita paling benar. Cara-cara kita yang paling benar. Sebelah salah, kita yang benar. Yuk saya mau ajak saudara kita lihat sebentar 1 Korintus 12 ayat 26. 1 Korintus 12. Itu judul perikopnya banyak anggota tapi satu tubuh. Oke. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut. Kita berhenti dulu sampai situ ya. Kita paham banget mas statement ini. Kita paham banget. Ya, sakit gigi itu sakitnya di sini kan? Kepala ikut pusing, tangan megang gelas lemes, padahal sakitnya di sini. Satu anggota menderita, semua ikut menderita. Ada gereja yang nggak dikasih izin, kita semua ikut sedih. Ada gereja yang lagi kebaktian di stop, ya kita semua ikut sedih. Oke? Kita paham sama statement ini. Coba lihat statement selanjutnya. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut. Ini kayaknya enggak deh. Kalau ada satu anggota dihormati, biasanya kita iri. Kita nggak suka cita. Kita iri. Kalau ada satu anggota dihormati. Saudara ingat baik-baik. Tangan nggak bisa ngomong kalau dia nggak perlu kaki. Kaki nggak bisa ngomong kalau nggak perlu leher. Nggak bisa. Karena kita banyak anggota, tapi one body of Christ. Semua gereja punya panggilannya masing-masing. Ya, ada gereja yang penyembahannya kuat. Ya, ada gereja yang kesembuhannya kuat. Ada gereja yang kayak di Central Park, pemuritannya kuat. Namanya NDC. Tepuk tangan dong buat saudara. Kita banyak anggota, tapi satu tubuh. Makanya gini. Abis murid-muridnya Yesus lihat gurunya marah di bait Allah. Mereka teringat sama statementnya Raja Daud. Yohanes 2:17 tadi. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya orang-orang Kristen kalau masuk ke rumah Tuhan. Bawa mentalnya Raja Daud. Bukan mental berdagang. Bukan. Karena gereja itu bukan pasar. Gereja adalah tempat kita dibentuk sama firman Tuhan. Gereja atau core, sel grupnya saudara adalah tempat kita diproses sama Tuhan. Dibentuk oleh firman Tuhan dan sesama. Seharusnya jadikan gereja seperti itu. So kalau kita masuk ke rumah Tuhan, bawa mentalnya Raja Daud. Hanguskan aku dalam tanda kutip. Hanguskan karakterku yang belum beres. Hanguskan cara berpikirku yang salah. Hanguskan sifat-sifatku yang masih buruk. Seharusnya seperti itu. Nah, karena waktu. Saya akan kasih sebuah contoh kasus buat saudara-saudara. Tentang sebuah gereja. Ya, bukan NDC pokoknya. Namanya Gereja Kolose. Fokus mereka ngeliatin tetangga. Fokus mereka. Tetangga mereka namanya Gereja Laodikia. Diliatin terus karena status sosial jemaat Gereja Kolose itu menengah ke bawah. Sementara tetangga mereka Gereja Laodikia, jemaatnya orang kaya semuanya. Dibilang di kitab Wahyu, kamu mengatakan kamu kaya, emang kaya semua. Dan ini jadi perbandingan buat gereja Kolose. Mereka liatin terus tetangga nggak ngeliat Tuhan Yesus. Ya, mereka cuman bandingin diri mereka sama tetangga. Akhirnya mereka mulai membuat Yesus jadi alternatif. Mereka mulai jatuh dalam penyembahan terhadap malaikat demi cuan. Ya, mereka mulai sembah-sembah malaikat. Yesus jadi alternatif, bukan satu-satunya. Ditegur sama Rasul Paulus. Yuk kita lihat, Kolose 1 ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa apa saudara? Kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ternyata ada rahasia yang mesti diketahui bangsa-bangsa. Kalau nggak bisa bangsa-bangsa, keluarga dulu deh. Ya, tetangga dulu. Ya, teman-teman padel dulu. Ada rahasia ternyata yang mesti diketahui mereka. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu dan dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah gini, kita kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, seakan-akan Kristus tuh duduk di tengah-tengah kita. Gitu gak sih nangkepnya? Saya sama Pastor Eri lagi duduk,
Ya, tiba-tiba Yesus duduk di antara kita. Kita nangkepnya pasti seperti itu. Nah, saya udah ngomong ini bertahun-tahun, kemana-mana. Setiap saya ketemu orang Kristen Indonesia, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check ke KJV, King James Version. Why? Kenapa? Karena KJV terjemahannya 80% akurat dari bahasa aslinya. KJV. Bahasa Indonesia itu banyak salahnya. Please don't get me wrong, bukan firman Tuhan yang salah ya. Tapi bahasa Indonesia yang punya kelemahan. Apa kelemahan bahasa Indonesia? Kosakata kita terlalu sedikit. Jadi penerjemah Indonesia, kalau terjemahin dari Alkitab bahasa lain atau buku-buku bahasa lain, penerjemah Indonesia sering mengalami kesulitan dalam pemilihan kata. Nah, kalau nggak dapat kata yang tepat, penerjemah Indonesia mulai menggunakan kata yang berbeda. Akhirnya the whole sentence, kadang-kadang the whole context, artinya jadi beda akhirnya. Ya, contoh, Yohanes 2 itu salah loh. Yesus ngerubah air jadi anggur. Salah, yang benar Alkitab bahasa Inggris. Jesus turn water into wine. Itu yang benar. Wine diterjemahin bahasa Indonesia, anggur. Grape diterjemahin bahasa Indonesia, anggur juga. 2-1 kalah Indonesia. Bahasa Inggris sudah 2, kita masih 1. Banyak banget yang begini. Banyak banget. Shrimp, prawn, lobster. Udah 3 loh bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya, udang. Jangan sedih. Indonesia ada yang menang. Telak lagi 3-1 juga. Tapi cuma 1. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya, rice. Ini doang yang kita menang. Yang lain kita kalah semua. Oke? Coba bayangin, orang Indonesia misalnya pertama kali baca Alkitab bahasa Indonesia, bisa salah nangkep loh Yohanes 2. Disangkanya Yesus ngerubah air jadi anggur. Kita udah baca dari kecil, makanya udah tutup sebelah mata. Ya, karena bahasa Indonesia nggak punya terjemahan untuk wine, nggak punya bahasa Indonesia. Ditaruh anggur di situ. Jadi beda sebenarnya artinya. Salah satu korbannya adalah ayat ini, Kolose 1 ayat 27. Multimedia boleh ditayangin versi King James-nya. Lihat 2 statement terakhirnya, which is Christ in you, the hope of glory. Ternyata Kristus bukan di tengah-tengah kita, tapi Kristus di dalam saudara dan saya. Beda jauh loh artinya. Bisa bayangin, pencipta langit dan bumi ada di dalam saudara dan saya. Wow, yang wow sebelah sini, saya pindah sini aja. Pencipta langit dan bumi, dia bukan pemilik ruko, bukan. Dia pemilik gunung, langit, samudra, dia pemiliknya. Ya, dia penciptanya semua, dia ada di dalam saudara dan saya. Wow. Kalau Kristus ada di dalam saudara dan saya, makanya Rasul Paulus tulis, ini rahasia yang mesti diketahui bangsa-bangsa. Kalau Kristus ada di dalam saudara dan saya, berarti ada sifat-sifat Allah di dalam setiap kita. Berarti ada fitur-fiturnya kerajaan sorga di dalam saudara dan saya. Kalau pakai bahasa sekarang, berarti banyak aplikasi kerajaan sorga di dalam saudara dan saya. Kalau banyak aplikasi, berarti kita mesti aktivasi. Betul apa betul? Saya bertahun-tahun nggak sadar di dalam handphone saya ada aplikasi namanya My BCA. Nggak pernah sadar. Saya tiap mau transaksi, naik mobil, keluar, mau jam berapapun ini, ke ATM. Sampai satu kali anak saya makin besar, anak saya bilang gini, Dad, Daddy ribet amat hidupnya. Itu di-download dong, diaktifasi dong, My BCA. Emang apa itu? Loh, itu bisa dari situ semuanya. Benar, saya aktivasi, hidup saya jadi lebih mudah. Hemat uang parkir, bayangin uang parkir ke ATM terus. Lebih hemat saya. Karena saya mengaktifasi yang saya nggak tahu selama ini. Nah, seringkali kita kelakuannya kayak jemaat Kolose. Kita terlalu sibuk liatin tetangga, terlalu sibuk bandingin diri kita dengan yang kita lihat di sosmed. Kita terlalu sibuk make comparison, sampai kita lupa lihat apa yang di dalam. Dan ini rahasia yang mesti diketahui keluargamu, tetanggamu, teman SMA-mu, teman padelmu, dan seterusnya. Banyak aplikasi.
Karena waktu saya nggak bisa bahas banyak. Tapi yang pertama aplikasi yang saya mau bahas buat saudara namanya adalah sukacita. Sukacita ada di sini, perlu diaktifasi. Nah, iblis mendistract kita semua. Iblis punya aplikasi juga. Ya, iblis mendistract saudara dan saya dengan menawarkan kesenangan di luar. Sukacita bahasa Inggrisnya joy, kesenangan bahasa Inggrisnya happy. Tahu bedanya joy dan happy? Happy pemain film, joy penyanyi. Saudara kayaknya terlalu tegang mukanya dari tadi, ha? Kendorin dikit, slow dikit, ha? Joy ada di dalam, happy ada di luar. Orang yang ngejar happy kemana-mana, lama-lama stres. Udah ngalamin pasti. Orang yang cuman ngejar kesenangan demi kesenangan, ya, let me tell you, kesenangan tuh ada expired date-nya. Ya, lama-lama stres karena yang diburu itu doang. Happy. Nah, kita lupa harus aktivasi sukacita. Sukacita tuh begini, apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi sama keluarga saya, apapun yang sedang dialami sama anak-anak saya tetap memutuskan untuk bersukacita. Kurang yakin ya. Walaupun dolar 18.000, saya akan tetap memutuskan untuk, oh susah nih. Saya ingin mengajak jemaat NDC untuk kita memberkati bangsa Indonesia. Lewat perkataan, lewat komen-komen di sosmed. Saya suka kaget kalau di sosmed, yang ngutukin bangsa Indonesia namanya Esther. Kristen nih, hah? David, Kristen ini, hah? Ngomongnya buset deh, hah? Dikutukin bangsa Indonesia. No, berkati bangsa Indonesia. Doain bangsa Indonesia, doain presiden dan wakil presiden. Doain mereka, apapun keadaannya. Indonesia tuh banyak bagusnya, gak semua jelek. Makanan terenak di dunia, Indonesia. Kita pikir donat paling enak, donat yang depannya J itu kan? Enggak. Donat terenak di dunia, donat kampung, dimasukin plastik, dimasukin gula halus, dikocok. Itu the best donut in the world. Indonesia. Sambel-sambel, Indonesia. Indonesia banyak bagusnya. Negara yang bisa nitip anak di mertua, Indonesia. Ya, tepuk tangan buat Indonesia. Berkati Indonesia. Sukacita. Mama saya, umurnya udah 83 tahun. Mama saya. Dia nggak kelihatan seperti orang 83 tahun. Tiap pagi masih sepeda statis 30 menit. Orang-orang yang baru kenal saya, kalau saya bilang, ini mama saya, nggak ada yang percaya. Ah, bohong tuh kakakmu kali, gitu. Gak ada yang percaya. Kenapa? Karena dia kalau ditanya sama teman-teman saya, tante, atau ada yang manggil ma juga, ma, resep awet muda apa sih ma? Gitu. Dia selalu jawabnya gitu. Aku selalu bersuka cita. Dulu anak bungsuku itu ditahan di kantor polisi, nusuk orang, mabok. Anak bungsunya tuh ini. Tapi mama tetap memutuskan doain dia, doa di kamarnya, tumpang tangan di bantalnya, perjamuan kudus di kamarnya. Dan mama selalu memutuskan untuk bersukacita. Saudara tahu nggak, sukacita itu resep anti-aging. Muka saudara kan lebih muda 10 tahun. Kok nggak percaya? Hah? Itu skincare paling dahsyat. Bersukacita. Ya. Rasul Paulus lagi antri mau dihukum mati. Ngantri loh. Dan hukuman mati zaman itu ngeri semua. Dia kalau nggak salah dipancung. Dan sisa tubuhnya dan kepalanya jadi makanan singa. Makanya makamnya Rasul Paulus nggak ketemu sampai hari ini. Lagi antri mau dihukum mati. Masih bisa-bisanya tulis buat gereja Filipi. Bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi. Bersukacitalah. Sukacita mesti diaktifasi. Bukan tergantung sama keadaan di luar. Bukan. Ya, makanya iblis suka nipu kita. Suruh kejar happy demi happy dan seterusnya. Akhirnya kita stres. Sukacita. Ya, aktivasi itu baik-baik. Amin, saudara. Yang kedua, namanya talenta.
talenta dikasih ke sini sama Tuhan. Gratis di setiap saudara dan saya. Kita ke distract sama uang. Dan kita mulai framing uang adalah berkat Tuhan. Saya mau yakinkan NDC yang jam 11. Uang itu bukan berkat Tuhan. Hilang langsung amennya. Semua langsung cemberut lihat saya. Uang bukan berkat Tuhan. Kalau kita memframing uang adalah berkat Tuhan, berarti mafia pada diberkati sama Tuhan. Dan uang bukan ciptaan Tuhan. Uang yang menciptakan manusia sebagai alat tukar. Yang diciptakan oleh Tuhan, itu berkat Tuhan buat saudara dan saya. Bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan. Masih sehat sampai hari ini, itu berkat Tuhan. Uang bukan. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, gak pernah sama pria ganteng. Yesus gak pernah bandingin dirinya sama Hotman Paris, gak pernah. Tapi sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya sama Mamon. Alasannya jelas. Nggak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan, kata Yesus. Dia akan sayang sama yang satu, dia akan benci sama yang satu. Nah ini salah kita kan? Kita salah positioning, salah penempatan. Kita nempatin uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Tolong dong, uangnya habis. Kok belaga lupa gitu mukanya? Kita salah penempatan. Seharusnya positioning yang tepat adalah jadikan Yesus satu-satunya Tuhan. Bukan alternatif. Dan tempatkan uang sebagai hamba. Karena uang dia tuan yang jahat. Tapi dia hamba yang baik. Jangan pernah nempatin uang jadi tuan. Tempatkan Yesus menjadi tuan satu-satunya dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, cara kerja kerajaan sorga, setiap kita dikasih talenta. Talenta yang dipertajam, itu akan luar biasa. Nah, gereja turun-temurun ngeliat talenta cuma 3. Main musik, nyanyi, khotbah. Bayangin nih, di ruangan ini ada ribuan yang duduk, berarti ada ribuan talenta dalam ruangan ini. Kalau diaktifasi, ingat mesti diaktifasi. Kalau dipertajam, kalau diasah, Jakarta Barat nih ngeri ada saudara loh. Kita terlalu sibuk aja bandingin diri sama talenta orang. Kita terlalu sibuk, terlalu buang waktu bandingin diri sama yang lain. Buang waktu banget kita. Saya ceritain kesaksian saya aja. Saya dari kecil seneng banget lihat orang masak. Singkat cerita waktu masuk SMP, ada pilihan untuk ikut ekskul. Saudara tahu ekskul? Saudara sekolah di mana dulu? Kok nggak tahu ekskul? Hah? Tahu ya, oke. Ekstra kurikuler. Dikasih form nih, suruh milih. Pilihan pertama basket. Wah, hampir tuh saya centang. Ternyata untung saya ngelihat ada pilihan nomor 5. Tata Boga. Nggak jadi basketnya. Saya pilih Tata Boga. Singkat cerita waktu kelas ekskul ini dimulai, Tata Boga. Ternyata lakinya cuma 2. Saya sama Erwin. Yang lain perempuan semua. Yang lain. Dan waktu kelas Tata Boga dimulai, kita berdua sama anak-anak basket, anak-anak tahu ekskul elektro dulu. Kelasnya bawa asap selalu. Selalu ada kabel kebakar di kelas mereka dan lain sebagainya. Mereka kalau lewat di dapur kita, kelas Tata Boga, kita berdua dicela selalu. Bahasa sekarangnya dibully. Mereka kalau lewat, banci itu 2. Itu yang gede tuh banci. Saya, Erwin soalnya segini. Yang gede tuh banci gitu. Bayangin seminggu 2 kali. Selama 11 bulan. Sebulan libur kan. Kita dibully. Ini yang menyebabkan waktu naik ke kelas 2. Saya bilang sama mama papa saya. Mau pindah ekskul mah. Loh kenapa? Kamu kan senang masak. Banci. Mau pindah apa kamu? Basket aja udah. Gak mau masak-masak lagi. Saya kubur tuh masak-memasak udah. Ke framing di kepala saya. Laki masuk dapur, banci. Thanks to RCTI. Bukan Master Chef, ketahuan nih umurnya semua.
RCTI pertama kali mengudara di Indonesia. Nggak ada MasterChef. Ada acara namanya Walk with Yan. Acara masak, chefnya laki, namanya Yan. Saya pertama kali lihat, saya bilang sama mama saya, "Mah, Yan ini banci, Mah. Ngawur kamu, jangan semua dibilang banci." Dari situ saya mulai kembali percaya bahwa apa yang diinstal sama Tuhan ternyata nggak pernah di-uninstall. Nggak pernah. Mulai tahun 2008, saya ingat banget. Karena udah sibuk, saya nggak sempat lagi sekolah kuliner. Saya minta diajarin masak sama mama saya. Dan for me, my mom is a truly master chef. Bukan Juna, bukan Gordon. But my mom. Juna sama Gordon selalu marah-marah karena dapur mereka ada kamera. Dapur mama saya nggak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. She's a truly master chef. Nah, singkat cerita lagi, tahun 2015, saya mulai memberanikan diri menjual resepnya mama. Namanya cheesecake. Ya, saya kaget bulan pertama itu saya jualan. Laku 100 loyang, 30 kali 20 cm loangnya. Cukup besar. Saya dalam hati gini, ini teman-teman gue aja nih mau nyenengin gue. Saya dalam hati begitu. Ternyata masuk bulan kedua, naik 150 loyang. Kita cek ternyata yang kenal cuman dikit, lebih banyak yang kita nggak tahu, yang mesen. Nah, satu kali singkat cerita lagi. Saya lagi tidur, dikasih mimpi resep sama Tuhan. Ini kan, Tuhan gak cuman concern sama main musik, nyanyi, sama khotbah. Tuhan F&B juga. Semua punya fotonya kan? Yesus lagi sama 12 murid lagi di meja, bukan di studio musik kan? Hah? Lagi makan. Saya dikasih mimpi resep makanan. Buntut goreng cabai hijau. Detail mimpinya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di mimpi itu saya dibilangin gini. Nak, kamu ganti garam kamu sama ikan jambal. Ikan jambal itu ikan asin. Kamu rendam tuh ikan sampai asinnya berkurang. Kamu angkat, kamu tumbuk. Itu jadi garam kamu. Catat. Nanti lupa lagi. Ha? Ini saya bocorin dikit nih resepnya. Ha? Bangun tidur, saya ingat semua, saya catat. Ya, saya coba buat. Saya kalau punya menu baru, saya punya geng namanya The Tester. Ada 5 orang, mulutnya silet semua. Saya panggil mereka berlima, saya masakin buntut goreng cabai hijau. Waktu mereka makan, mereka diem sampai habis. Saudara tahu orang kalau makan sampai diem? Silent is the best compliment to the chef. Saya tanya sama mereka, gimana rasanya? Mereka tanya balik, ini resepnya mama. Saya bilang, bukan. Loh, ini resep dari mana? Saya dapat di mimpi dan saya yakin itu dari Tuhan. Gimana saya tanya? Just ini semua bagian enak semua. Flawless. Tahu flawless? Sepupunya risoles? Flawless nih, gak enaknya, enak semua. Singkat cerita, sampai hari ini saya jual buntut per bulan sudah nembus 800 kilo per bulan. Ini kesaksian apa promosi ya? Hah? Maksud saya cerita ini adalah gini. Waktu Tuhan kasih talenta dan kita pertajam talenta kita. Cara kerjanya kerajaan surga adalah uang akan bayar itu talenta. Saudara udah lihat, kita udah lihat depan mata kita. Atlet terkenal, pemain musik terkenal, semua dikejar sama endorsement. Semua dikejar sama iklan. Uang ngejar, uang bayar talenta mereka. Itu cara kerjanya. So iblis pengen balik. Ya, iblis pengen kita fokus cuma sama uang. Coba mulai fokus sama talenta kita. Saya percaya rahasia ini harus diketahui keluarga saudara, tetangga saudara, teman pergaulan saudara, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin saudara? Pertajam talenta yang dikasih sama Tuhan. Jangan didiemin, diaktifasi. Saya akan masuk di bagian terakhir untuk ayat ini. Karena ayat ini, kalimat statement terakhirnya mengatakan, the Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Nah gini saudara,
kita orang Kristen selama ini kalau dengar kata kemuliaan, seringkali kita konotasinya tuh tepuk tangan. Kalau dengar kasih kemuliaan, kayaknya tepuk tangan. Nah, kata kemuliaan ada dua di Alkitab saudara dan saya. Di Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, kata kemuliaan, bahasa Yunaninya adalah kabot. Kabot kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah bobot atau berat. Dan kata ini muncul waktu bait Salomo ditabiskan. Imam-imam sampai gak kuat berdiri, mereka rebah semuanya. Karena kemuliaan Allah turun di tempat itu. Kabotnya Allah turun di tempat itu. Oke? Nah, dalam perjanjian baru, kata kemuliaan bukan kabot yang muncul, tapi doksa. Apa doksa itu? Doksa kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah transformation. Transformasi bahasa Indonesianya. Nah, kata transformasi lagi dirubah. Berarti di dalamnya tuh ada trial dan error, menang dan kalah, jatuh dan bangun. Coba pikir baik-baik. Orang Kristen kalau masuk gereja, kalau saudara udah setia di core cell grupnya NDC, ya, saudara nggak selalu menang kan? Saudara nggak selalu nomor satu kan? Selalu kita ngalamin dalam hidup, kita ngalamin trial dan error. Menang dan kalah. Jatuh dan bangun. Nah, maksudnya Rasul Paulus gini. Walaupun kita lagi menang dan kalah, harapkan Kristus sebagai pengharapan satu-satunya. Itu maksudnya. Kata kemuliaan di situ adalah transformasi. Dan di dalamnya ada trial dan error, jatuh dan bangun, menang dan kalah, ya, senang dan sedih dan seterusnya. Kita ini lagi dirubah terus-menerus sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Itu pusat daripada kemuliaan Allah dalam saudara dan saya. Jadi masuk gereja jangan belaga, saya ini menang terus. Ya, mulai main sandiwara, saya ini juara satu terus. Enggak, kita ini semua lagi diproses bersama-sama. Ya, kita semua lagi dirubah terus-menerus. Makanya saudara, sekali lagi, gereja tuh tempat kita dibentuk. Jangan jadiin gereja tuh pasar. Jangan jadiin gereja itu tempat transaksi. Cuman kita cari untung dari Tuhan, akhirnya kita kecewa dan lain sebagainya. Ya. Nah, gereja kalau akhirnya jadi tempat pembentukan. Saya percaya banget gereja akan memenuhi panggilan sesungguhnya dari Tuhan. Jadi bengkel. Bukan showroom. Ya. Mobil termahal di dunia. Perlu masuk bengkel? Perlu. Saya perlu direparasi kok. Ya, saya perlu ketemu teman-teman saya yang mentalnya montir. Tapi gereja yang cuman mau kelihatan baik semuanya. Cell group yang pengen anggotanya kelihatan baik-baik saja. Nggak kuat. Selesai cell group pada nggak kuat. Makanya lihat ya, orang Kristen kuatnya cuman Senin sama Selasa kan? Karena Minggu baru dikotbahin. Senin, Selasa kuat, Rabu tergoda. Kemis kepleset. Jumat parah, Sabtu nyesel. Minggu gereja lagi. Gitu-gitu aja terus. Karena showroom. Kita nggak dibenerin, mobil keluar dari showroom, dibawa langsung ke Bandung, tengah jalan mogok. Karena yang dibenahin cuman penampilan luar, dalamnya nggak dibenerin. Bengkel dibenerin sampai di dalam. Dan 5 bulan kemudian, mobil ini balik nggak ke bengkel? Balik, pernah dicemberutin sama montir? Lo lagi yang datang. Nggak pernah. Kita selalu di welcome sama montir. Silakan Pak. Seharusnya sel grup kita semuanya seperti itu. Karena orang-orang di dalamnya lagi ditransformasi. Waktu kita mau aktivasi semua aplikasi di dalam kita, pasti ada trial dan error. Saya tadi cerita yang baik-baiknya doang, tapi saudara nggak tahu kan berapa kue bantet yang saya bikin, yang nggak bisa dijual. Berapa kilo buntut yang gagal di presto, yang keras semua jadinya. Banyak gagalnya, banyak trial dan errornya. Tapi jadikan Yesus satu-satunya pengharapan dalam menang dan kalahnya kita. Orang banyak mengharapkan Kristen waktu kalah doang. Waktu lagi menang, waktu lagi nomor 1, bisnis lagi oke-oke aja, tetap harapkan Kristus sebagai satu-satunya pengharapan. Saya percaya ini adalah rahasia yang mesti diketahui bangsa-bangsa. Mulai dari keluarga saudara dulu. Dan saya percaya inilah
ya, momen kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara. Oh, baru keluar ya suaranya kalau gitu-gituan. Yuk kita tundukkan kepala sebentar. Meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus adalah guru agung kami. Engkau akan terus berbicara buat kami. Engkau akan terus mengajar kami sampai kepada segala kebenaran-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you. Haleluya. Saudara semua, kita diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jesse. Dan terima kasih Pastor Jesse untuk firman Tuhan yang luar biasa. Dan lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan. Yuk sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Dia sudah memberkati kita lewat firman-Nya. Dan saudara, saya mau ingatkan satu hal, tadi sudah disinggung oleh Pastor Jesse. Bahwa di gereja kita NDC, kita punya kelompok sel, komunitas yang bernama KOR. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, ayo bergabung, join, ada di dalam KOR yang diselenggarakan oleh gereja kita. Di KOR ini saudara punya komunitas yang baik, yang mendukung saudara. Saudara bisa ceritakan kemenangan, bahkan kekalahan saudara juga, up and down saudara. Saudara didukung, didoakan, dan tidak akan dihakimi saudara. Ya, jadi saudara bisa bergabung mempunyai komunitas yang baik di dalam KOR ini saudara. Baik, itu aja pengumuman dari saya. Saya jemput saudara bagi berdiri semua, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih juga kepada seluruh volunteers yang sudah melayani, sudah mempersiapkan ibadah ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami bersorak-sorai memuji Tuhan, menyembah Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas semua rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih kami dalam keadaan yang baik hari ini datang ke rumah-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang juga Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Biar kami terus bertumbuh, berakar, dan kami memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat NDC. Dalam keluarga mereka, rumah tangga, pernikahan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan hadir. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Ada anggur yang baru, anggur yang manis, yang berlimpah-limpah dicurahkan. Setiap keluarga, setiap pernikahan kuat di dalam Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua dalam bekerja, dalam berusaha, profesi apapun yang kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang pertemukan dengan kesempatan-kesempatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah hatinya dihiburkan oleh Tuhan. Dan yang menemukan jalan-jalan yang buntu, dibukakan jalan-jalan yang baru, cara-cara yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan keluar dari tempat ini sebagai umat pemenang. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus turun dalam hidup kita semua hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.